Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk pertemuan keempat ya, teman-teman. Jangan lupa yang belum absen bisa absen terlebih dahulu. Dan kita mulai ya untuk pemaparan materi. Hari ini kita masuk materi keempat dengan tema external memory atau memori eksternal. Namanya memori eksternal, jadi merupakan peralatan penyimpanan data tambahan yang pastinya kapasitasnya lebih besar dan bisa dibawa kemana-mana ya. Kenapa kita butuh external memory? Ya tentunya karena memori utama atau memori internal itu kapasitasnya tidak mencukupi untuk menyimpan data, sehingga dibutuhkan external memory. Kemudian, eh, semakin besar peralatan penyimpanan juga mempengaruhi waktu pemrosesan data, waktu akses data. Sehingga kalau eksternal memorinya juga kapasitasnya lebih besar, tentunya waktu pemrosesannya juga lebih lama. Selanjutnya, untuk peralatan penyimpanan data, di sini ada magnetic disk, terdiri dari floppy disk, IDE disk, dan SCSI disk. Dan ada juga RAID, optical disk, yang terdiri dari CD-ROM, CDR, CDRW, dan DVD, dan juga ada pita magnetik. Kita mulai dari magnetic disk, namanya magnetic disk atau disk magnetik, di mana penyimpanan di sini itu berbentuk piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik dilapisi bahan magnetik. Contohnya tadi ada floppy disk atau disket, kemudian ada hard disk IDE, ada hard disk SCSI. Di mana cara kerjanya adalah data disimpan pada permukaan disk, pada permukaan piringan, lalu dibaca atau ditulis menggunakan alat kecil yang namanya head. Jadi di sini head itu alat kecil yang tugasnya untuk membaca atau menulis data. Selanjutnya ada yang namanya track. Track itu jalur melingkar tempat data disimpan. Bentuknya seperti cincin-cincin konsentris. Kemudian tiap track itu nanti dipisahkan oleh gap, yang tugasnya adalah mengurangi kesalahan dalam pembacaan dan penulisan data. Kemudian ada juga yang disebut sektor. Sektor di sini adalah blok data yang merupakan bagian kecil dari track. Nah, kalau kita lihat di dalam layout eh, layout track ya, layout dari magnetic disk di sini itu ada 4 bagian, yaitu ada track. Track itu yang berwarna putih melingkar seperti cincin. Itu kalau kita ibaratkan rumah, itu adalah jalannya. Jalan apa? Gitu ya. Di sini ada jalan, ada track. Kemudian ada sektor. Sektor itu adalah bagian kecil dari track. Ini kan tracknya dibagi-bagi ya, menjadi S1, S2, S3, dan seterusnya sampai SN. Itu adalah sektor. Atau bloknya, blok penyimpanan data. Selanjutnya ada gap. Gap sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada intertrack, ada intersektor gap. Intertrack itu untuk memisahkan antar track. Antar track yang paling luar dengan yang dalam itu dipisahkan dengan cincin yang berwarna abu-abu. Selanjutnya, intersektor itu untuk memisahkan antar sektor, yaitu sektor 1 dengan sektor 2 itu dipisahkan dengan garis di sini. Atau S5, sektor 5 dengan sektor 6 itu dipisahkan dengan intersektor gap yang ada di sini. Fungsinya gap itu sama, mau intertrack atau intersektor, itu fungsinya sama, mengurangi kesalahan dalam membaca atau menulis data. Ya, kalau kita ibaratkan rumah ya, track itu jalannya, sektor itu adalah rumahnya. Jadi rumahnya nomor berapa.
Kemudian intertrack itu untuk memisahkan track ataupun memisahkan sektornya. Kemudian ada format data pada track disk. Format data di sini susunannya adalah gap 1, ID, gap 2, data, gap 3. Kemudian berulang, gap 1, ID, gap 2, data, gap 3. Untuk yang pertama, di sini ID. ID itu atau identification ya. ID atau identification itu adalah alamat datanya. Alamat data. Yang berisi ada sign bit, track, hit, sektor, dan CRC. Untuk sign bit itu penanda awal, data itu mulai dibaca, kemudian track itu datanya berada di track keberapa, hit itu untuk membaca data, sektor itu letak datanya ada di sektor keberapa, dan CRC, cyclic redundancy check, itu untuk mengecek apakah terjadi kerusakan data atau tidak. Kemudian gap di sini itu sama fungsinya sebagai pemisah dan untuk mengurangi kesalahan dalam membaca atau menulis data. Kemudian di sini terjadi pengulangan track disk. Yang kedua itu letaknya ada di data. Data di sini itu adalah isi utama yang disimpan. Jadi isinya apa? Kalau data tentunya terdiri dari file, kemudian dokumen, program, gambar, dan seterusnya. Di dalam data itu ada sign bit sebagai penanda awal, datanya dibaca, data itu sendiri, dan CRC untuk mengecek apakah data terjadi kerusakan atau tidak. Kemudian selanjutnya, karakteristik magnetic disk itu ada yang berdasarkan gerakan hitnya. Gerakan hitnya ada yang fixed hit atau gerakan tetap, ada juga movable hit, ada ada hit yang bergerak. Kemudian ada portabilitas disk, ada non-removable disk, dan removable disk. Berdasarkan side atau permukaan, ada single side, ada double side. Berdasarkan platter atau piringan, ada single platter, ada multiple platter. Kemudian berdasarkan mekanisme hit, ada kontak atau floppy, ada fixed gap, ada aerodynamic gap atau Winchester. Yang pertama, berdasarkan gerakan hit. Untuk hit tetap atau fixed hit, itu masing-masing track itu tadi kan yang melingkar ya. Masing-masing track itu punya hit. Hit itu berwarna merah di sini. Sedangkan movable hit, itu dia cuma punya satu, di mana hitnya nanti akan bergerak maju mundur mencari track di mana data itu berada. Nah, di sini nanti hitnya itu akan dibantu oleh lengan hit. Lengan hit itu yang saya tunjukkan di sini. Ini lengan hit untuk menggerakkan hitnya. Kemudian portabilitas disk, ada disk tetap, ada disk yang dapat berpindah. Untuk keuntungan disk yang berpindah, itu bisa diganti-ganti, tidak terbatas dengan kapasitas disk, dan biasanya lebih fleksibel. Kemudian untuk karakteristik berdasarkan sisi atau side, itu ada satu sisi disk atau single side, ada juga dua muka disk atau double side. Ini saya gambarkan di sini. Kalau satu sisi, itu permukaan piringannya cuma atas saja atau bawah saja misalnya. Tapi kalau dua sisi ada dua permukaan. Jadi piringannya itu bisa menyimpan di dua permukaan, atas dan bawah. Selanjutnya platter. Ada satu piringan atau single platter, ada banyak piringan atau multiple platter. Kalau satu piringan berarti hanya ada satu piringan ini saja. Tapi kalau multiple ada banyak. Misalnya di sini ada 5.
Ada 5 platter, berarti multiple platter. Kemudian untuk mekanisme heat, itu yang pertama ada kontak. Biasanya ada dalam floppy disk, di mana heatnya itu langsung menyentuh disk. Jadi heat yang ada di sini itu langsung menyentuh permukaan disknya, langsung menyentuh piringannya. Sehingga nanti kalau misalnya datanya itu uh, banyak, maka celah atau gapnya nanti akan padat ya. Bisa kita bayangkan di sini, kalau datanya itu banyak, maka celah-celahnya itu akan padat. Sehingga resikonya besar, yaitu resiko kesalahan dalam membaca data. Oke. Kemudian yang kedua, ada teknologi yang namanya Winchester dalam model heat aerodinamik. Ini untuk mengatasi masalah kesalahan pembacaan data, di mana nanti heatnya itu akan diangkat ketika piringannya tidak bergerak. Jadi kalau piringan atau platternya itu tidak berputar, nanti heatnya akan diangkat. Itu namanya teknologi heat aerodinamik. Kemudian ada pengembangan dari istilah Winchester, biasanya dipakai untuk removable disk pack atau disk yang berpindah ya, bergerak. Kemudian penjelasan mengenai multiple platter disk. Di sini ada 5 platter, di mana masing-masing platter itu punya permukaan 2 atau 2 side, double side ya, permukaan atas dan bawah. Ini untuk penyimpanan data. Jadi platter atau piringan itu bentuknya bundar, terbuat dari logam, dan dilapisi oleh magnetik. Semakin banyak platter, maka semakin besar kapasitas penyimpanannya. Kemudian ada surface. Surface itu permukaan. Di sini semua platter itu punya 2 permukaan ya. Dari permukaan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu atas bawah itu punya 2 permukaan. Fungsinya untuk penyimpanan data. Kemudian di sini ada read atau write head. Nih ya, yang alat kecil berwarna hitam. Ini untuk membaca atau menulis data. Itu namanya head. Di sini untuk head-nya itu tidak langsung menyentuh pada permukaan disk atau tidak langsung menyentuh platter supaya datanya tidak cepat rusak, permukaan disknya juga tidak cepat rusak. Jadi dia sudah menggunakan aerodinamik. Kemudian di sini ada gerakan lengan head. Nanti gerakannya ini bisa maju mundur dan dia akan mencari track tempat datanya itu berada. Jadi nanti head-nya ini akan mengikuti pergerakan lengan head. Kemudian ada ada poros perputaran yang ada di tengah. Ini tugasnya sebagai poros pusat. Nanti ketika eh, seluruh platter itu diputar secara bersamaan, kecepatannya akan tinggi. Nanti akan berputar platternya dan headnya akan bergerak. Dia akan memproses atau mencari atau membaca, menulis data. Oke, itu penjelasan multiple platter. Kemudian penjelasan mengenai floppy disk. Floppy disk di sini itu merupakan penyimpanan data lama, di mana heatnya itu langsung menyentuh permukaan disk. Sehingga efeknya nanti disknya cepat rusak dan butuh waktu akses yang lama. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai floppy disk ya. Ada bagian-bagian dari floppy disk.
Yang pertama drive motor, ini sebagai motor penggerak, sebagai mesinnya untuk menggerakkan piringan, menggerakkan tracknya. Kemudian ada track disk, ini adalah piringannya, tempat penyimpanan data. Kemudian ada read atau write head, ini untuk alat kecil yang tugasnya sebagai pembaca atau penulis data. Kemudian ada head carrier, ini sebagai lengan penggerak yang nantinya bergerak maju mundur untuk mencari track tempat data berada. Kemudian ada stepper motor, ini untuk mengatur posisi head carrier agar lebih presisi. Kemudian ada worm, ini adalah mekanisme ulir untuk mengubah putaran motor menjadi gerakan maju mundur. Sehingga nanti cara kerjanya itu saat floppy disk aktif, drive motornya ini akan memutar, memutar platernya, memutar piringannya, kemudian sistem akan memerintahkan membaca atau menulis data. Nanti stepper motor di sini akan menggerakkan head carrier melalui ulir worm, kemudian read atau write head nanti akan berpindah ke track yang sesuai. Dia akan mencari datanya di mana. Kemudian nanti data bisa dibaca atau ditulis pada permukaan piringan. Oke ya. Selanjutnya mengenai karakteristik berbagai macam disket, ada eh, ada 4 macam disket ya. Ada LD 5,25, HD 5,25, LD 3,5, dan HD 3,5. Nanti parameternya berdasarkan ukuran inci, kapasitasnya, tracknya, sektornya, hitnya, rotasi, data rate, dan tipe. Jadi silakan bisa dibaca. Selanjutnya adalah IDE disk. Ini adalah bagian dari hard disk. Untuk IDE itu integrate drive electronic. Jadi hard disk di sini itu sudah terintegrasi dengan drive. Jadi sudah terhubung dengan drive. Selanjutnya IDE itu diperkenalkan pertengahan tahun 1980 dengan kapasitas mencapai 528 MB dengan mengontrol 2 disk. Kemudian selanjutnya ada SCSI disk. Ini mirip dengan IDE, hanya saja kecepatan transfernya lebih tinggi. Biasanya digunakan untuk komputer server ya, atau komputer besar yang bisa menghubungkan atau bisa mengontrol peralatan penghubung. Di sini ada 7 peralatan. Contohnya ada hard disk, CD-ROM, recorder CD, scanner, dan lain sebagainya. Ini versi disk SCSI. Kemudian waktu akses disk ada seek time, rational latency, access time. Kita masuk ke RAID. RAID itu gabungan atau sekumpulan dari beberapa hard disk yang dianggap sebagai satu penyimpanan besar. Tujuannya untuk mempercepat proses baca atau tulis data. Di sini untuk RAID itu terdiri dari 6 tingkat. Mulai dari RAID tingkat 0 sampai RAID tingkat 5. Untuk RAID tingkat 0, di sini itu fokusnya pada kecepatan transfer data. Kemudian untuk RAID tingkat 1 itu fokusnya pada backup data atau duplikasi data. Kemudian RAID tingkat 2 itu teknik aksesnya paralel. Kemudian untuk datanya itu dibagi menjadi data berukuran kecil, yaitu word atau byte. Untuk RAID tingkat 3 itu mirip dengan RAID tingkat 2, jadi datanya itu dibagi menjadi ukuran kecil, hanya saja di sini
transfer datanya kecepatannya lebih tinggi. Selanjutnya yang keempat, rate tingkat 4 itu teknik aksesnya independen. Jadi bekerja sendiri. Kemudian eh, untuk kecepatannya juga lebih tinggi ya. Jadi kelajuan transfer datanya lebih tinggi. Untuk tingkat 5 itu adalah tingkat yang paling banyak dipakai atau sering digunakan saat ini, di mana ciri-cirinya eh, pengembangan datanya lebih baik dari rate 4, kemudian kecepatannya jauh lebih tinggi, lebih akurat, lebih efisien, dan keamanan datanya lebih baik. Kemudian kita lanjut optical memory atau disebut CD ya, compact disc. Itu dikembangkan oleh Philips dan Sony tahun 1980, di mana untuk optical memory itu biasanya dibaca menggunakan laser atau sinar laser. Jadi kalau sebelumnya magnetic disk seperti floppy disk itu kan membacanya menggunakan heat. Tapi kalau optical memory itu membacanya sudah menggunakan sinar laser. Contohnya di sini ada CD-ROM, ada CDR, CDRW, DVD, Blu-ray, dan lain sebagainya. Untuk CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory, ini hanya bisa dibaca. Jadi tidak bisa untuk menulis, hanya read only untuk membaca saja. Kemudian ada CDR, itu Compact Disc Recordable, jadi hanya bisa untuk menulis satu kali saja. Hanya untuk menulis satu kali saja, dan tidak bisa dihapus. Contohnya kalau kita menulis menggunakan pulpen permanen ya, hanya bisa ditulis sekali, tidak bisa dihapus. Kemudian ada CDRW atau Digital Video Rewritable. Jadi bisa ditulis berulang, bisa dihapus, bisa diedit. Jadi bisa ditulis berulang kali. Misalnya kalau kita menulis pakai pensil, itu kan bisa dihapus ya, bisa ditulis berulang kali. Itu CDRW. Kemudian ada DVD. DVD itu digital versatile disk. Kapasitasnya jauh lebih besar. Kalau CD itu pada umumnya cuma 700 megabyte, sedangkan DVD sudah mencapai 4,7 gigabyte. Kemudian kualitasnya juga lebih tinggi, biasanya digunakan untuk penyimpanan film, kemudian software, game, ataupun file berukuran besar lainnya. Kemudian untuk DVD sendiri itu juga ada dua. Jadi ada DVD-R, ada DVD-RW. Kalau DVD-R tentunya dia hanya bisa menulis satu kali, tidak bisa dihapus. Sedangkan kalau yang RW itu bisa ditulis berulang kali, bisa dihapus juga. Oke, ini tadi sudah ya tentang CD-ROM. Ini tentang WOM, Read On, Read Many. Jadi bisa ditulis berulang kali. Kemudian kita masuk ke pita magnetik. Untuk pita magnetik, itu adalah media penyimpanan yang eh, menggunakan media pita lentur. Nah, biasanya sudah dibaca menggunakan pita magnetik ya. Nah, biasanya dalam bentuk kaset tape. Kaset tape itu seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Biasanya untuk memutar lagu ya. Itu kaset tape. Dia menggunakan media pita lentur yang dilapisi oksida magnet. Kemudian biasanya pita magnet itu digunakan untuk backup data ataupun penyimpanan arsip jangka panjang. Oke, selanjutnya mengenai disk optik atau yang bisa ditulis berkali-kali, itu keuntungannya kapasitasnya besar, portabilitasnya bisa dipindah dari drive, kemudian reliabilitas dan tahan lama, bisa ditulis berulang kali.
Kemudian kita masuk ke disk masa depan. Jadi ke depannya itu ada penyimpanan data dalam format DVD. Kalau DVD tadi sudah ya, penyimpanan datanya jauh lebih besar dari CD. Kapasitasnya bisa mencapai 4,7 bisa mencapai 4,7 giga. Kemudian juga sudah menggunakan laser optis. Kemudian ada format high definition DVD. Tentunya ini pengembangan dari DVD. Kecepatan aksesnya jauh lebih tinggi, kapasitasnya tentunya jauh lebih tinggi dari DVD yang biasa, dan kualitasnya juga lebih baik. Kemudian ada format Blu-ray. Format Blu-ray di sini itu karena blue ya, jadi sudah menggunakan media eh, sinar biru untuk membaca data. Kemudian untuk kapasitas penyimpanannya juga bisa mencapai 50 GB atau lebih. Jadi cocok untuk menyimpan data berukuran besar. Jadi bisa dipakai untuk menyimpan film kualitas HD atau Full HD, untuk menyimpan game konsol, untuk menyimpan backup data besar, atau penyimpanan video yang berkualitas tinggi. Oke, jadi kalau untuk Blu-ray itu menggunakan laser biru. Jadi panjang gelombangnya juga lebih pendek daripada laser merah yang biasa digunakan pada eh, disk sebelumnya. Ya, mungkin itu untuk kesimpulannya, kenapa kita butuh eksternal memori? Ya karena memori utamanya tidak mencukupi untuk kebutuhan penyimpanan data. Kemudian kalau kita butuh untuk dibawa kemana-mana juga lebih efisien menggunakan eksternal memori. Kemudian dengan berkembangnya komputer pribadi, maka diperlukan juga media untuk mendistribusikan software ataupun untuk pertukaran data. Jadi sangat eh, dibutuhkan ya sebagai solusi untuk eksternal memori itu sangat dibutuhkan saat ini untuk solusi dalam menambah kapasitas penyimpanan ataupun untuk mendistribusikan dan pertukaran data. Mungkin itu untuk materi hari ini terkait dengan external memory. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab saya alihkan ke WA Group. Nanti bagi yang belum absen, silakan absen. Dan hari ini tidak ada tugas ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.